Oke, ini kan berikutnya adalah mengenai, nah ini penting nih, merokok. Apa sih menurut Ustaz hukum merokok bagi umat Islam? Masih banyak nih Ustaz-Ustaz yang merokok. Saat saya kuliah di Al-Azhar Kairo, Mesir, muftinya namanya Syekh Nasr Farid Wasil. Syekh Nasr Farid Wasil mengeluarkan fatwa rokok haram. Syekh Andi Jum'ah, mufti Mesir, rokok haram. Mufti Saudi Arabia Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz, rokok haram. Fatwa Muhammadiyah, rokok haram. Fatwa MUI, rokok haram bagi ibu hamil, ibu menyusui, laki-laki yang sakit, anak-anak. Adapun yang sehat, kata dia tidak sampai haram, makruh. Ustaz sendiri, saya tidak merokok. Pernah merokok dulu waktu masih muda di pesantren, diajak kawan cabut. Masa kita udah anak muda nggak merokok, nggak jantan loh. Tunjukkan merah. Begitu sudah merokok lewat kiai. Mana dia bisa lihat kita? Gak lama setelah itu mundur mobilnya. Kiai turun, merokok ya? Merokok. Kawan saya satu ini orangnya pengecut. Merokok? Enggak. Ketika bilang enggak, itu asapnya keluar. Kami pulang ke asrama, di situ saya bernazar, ya Allah, ini nanti habis maghrib pasti akan dipanggil ini nama-nama yang merokok. Hukuman zaman itu kalau merokok, tapak tangan dipukul pakai batang sapu rotan dan kemudian digundul. Ya Allah, sholat hajat 2 rakaat. Nanti kalau tolonglah lupa, buat kiai ini lupa. Kalau dia lupa, aku akan baca Yasin 3 kali dan aku berhenti merokok. Ketika habis sholat maghrib, nama-nama yang melanggar disiplin hari ini betul makbul doa. Sejak hari itu saya tak merokok sampai hari ini. Ada kawan saya, ketua majelis ulama di salah satu kota Dumai di Riau, namanya Ustadz Kiai Haji Lukman Syarif. Kata Kiai Haji Lukman Syarif, seorang kiai, di belakang rumahnya ada pohon nanas, ada pohon ubi, ada pohon jagung, ada pohon tembakau. Suatu malam datang segerombolan babi. Besok pagi kiai buka pintu, dia lihat jagungnya habis, ubinya habis, tembakau tidak. Ubi habis, jagung habis, buah-buahan habis dimakan babi. Hanya tembakau yang tidak disentuh babi. Ternyata dalam dunia babi pun tembakau haram. Saya pribadi ya, kalau saya pribadi, kalau berbeda pendapat, ya saya hargai silakan saja. Tapi saya pribadi mengatakan haram. Haram saya pribadi. Kalau antum percaya dengan saya, ya antum tinggalkan rokok. Tinggalkan. Tolong sampaikan pada saya saja bukti, satu saja menguatkan pada saya, bahwa rokok itu bisa halal. Halal itu kan artinya nggak ada masalah. Hilal muskilah. Nggak ada masalahnya. Tidak menimbulkan masalah, tidak madarat, tidak melanggar unsur yang bisa menyebabkan jatuh hukum-hukum yang sifatnya kemudian mencegah dari keburukan. Baik, mencegah dari keburukan. Segala yang halal pasti baik. Baik dari segi hukum, baik dari manfaat, baik untuk kesehatan kalau itu makanan, baik untuk fisik kalau itu pakaian, baik untuk kehidupan kalau itu sekitaran dalam kehidupan kita. Sekarang persoalannya, tolong tunjukkan pada saya di mana sisi baik rokok yang dipandang secara objektif itu baik. Mana baiknya? Kalau rokok itu baik, antum boleh nggak anak antum yang 5 tahun dikasih rokok? Katanya baik. Antum sih nggak membolehkan anak antum merokok. Kenapa antum merokok? Bikin? Dan antum sepakat bahwa rokok itu kan ada racunnya. Di dalam rokok itu ada sesuatu yang berbahaya. Antum yang merokok, Masya Allah, menebarkan juga racun untuk orang lain. Dan penghisap itu kan lebih banyak ya negatifnya dibandingkan dengan perokok aktifnya. Perokok pasif itu lebih berbahaya. Dan sudah banyak penelitian di situ. Maka kalau saya pribadi mengatakan rokok haram gitu kan. Jangan membunuh jiwa sendiri dengan keadaan yang demikian. Kalau antum masih mau mengambil yang lainnya, ya itu terserah antum pribadi. Ya, tapi kalau antum bisa merokok misalnya sampai malam ini, saya katakan pada antum, kalau antum mencintai kita semua, berhentilah antum merokok. Simpan. Ya, setiap antum merokok, Masya Allah, setiap mau merokok, antum bikin kotak aja dulu. Kalau bisa kotak kayak akuarium. Simpan. Ya, terus kebiasaan antum merokok, begitu kemudian ingin beli rokok, antum ganti Bismillah, masukkan ke akuarium itu. Bismillah, masukkan lagi. Bismillah, setiap mau merokok, berlindung kepada Allah, ya Allah jauhkan saya, Allah dari rokok, jauhkan saya. Minta, bertekad, tapi konsisten.
Ya, begitu uang siap diberikan, masukkan akuarium, masukkan akuarium. Lihat dalam setahun. Begitu setahun bisa beli motor antum. Buka akuariumnya, antum lihat. Ternyata kebiasaan merokok itu ketika antum simpan, hasilnya bisa bermanfaat lebih untuk antum. Ya, jadi saya mohon kepada antum semua, kalau merokok lebih baik berhenti saja. Kalau ada pendapat lain, itu pendapat masing-masing. Tidak harus dan saling berselisih di situ. Jelas ya? Ustadz nggak merokok aja, nggak tahu caranya merokok. Ya memang saya nggak merokok, kan? Apa yang mau dipaksakan di situ? Bagaimana hukum merokok dan apakah merokok disebut salah satu sifat tidak memiliki rasa malu? Rokok, Masya Allah. Rokok ini termasuk musibah, jemaah. Sahih. Apalagi di negeri kita. Negeri kita ini surga buat perokok dan buat pabrik rokok. Surga di negeri kita. Wallahu a'lam. Ana di Jember itu, kalau dilihat iklan rokok itu paling banyak. Padahal semua orang yang berakal bersepakat kalau rokok itu berbahaya. Semua bersepakat. Tapi ternyata memang ya surganya buat mereka. Terus bagaimana dengan hukum rokok? Kalau kita lihat hukum rokok, jamaah, ilmu manusia berkembang. Sampai ana baca penjelasan seorang syekh ketika rokok baru muncul, itu ada yang mengatakan rokok itu wajib. Merokok itu wajib. Kata dia, orang yang biasa merokok, habis makan, kalau dia langsung sholat nggak rokokan, itu nggak tumakninah sholatnya. Jadi dia wajib merokok dulu supaya tumakninah sholat. Ini pendapat yang pertama. Ada yang mengatakan sunnah rokok itu. Awal keluarnya rokok ini. Kenapa? Ada orang-orang yang kalau nggak ngerokok, pikirannya buntu. Dia kerjaan nggak selesai-selesai. Padahal di dalam Islam dianjurkan untuk menyempurnakan pekerjaan. Berarti sarana yang mendukung untuk menyempurnakan pekerjaan itu dianjurkan. Maka rokok jadi sunnah. Ada yang mengatakan mubah, rokoklah sama dengan kopi, sama dengan teh, sama dengan nasi. Boleh, kata dia. Ada yang mengatakan makruh. Kenapa makruh, kata dia? Makruh karena rokok ini baunya nggak enak. Sedangkan kita tahu di dalam Islam, orang kalau habis makan bawang itu nggak boleh sholat berjamaah ke masjid, nggak boleh pulang loh. Karena aromamu mengganggu jamaah yang lainnya. Nggak boleh suruh pulang sama Nabi SAW. Makruh. Ada yang mengatakan haram. Kenapa? Ada fulan ngerokok batuk-batuk sampai muntah darah, berarti penyakit rokok ini. Baik. Zaman berkembang. Penelitian terus dilakukan. Akhirnya muncul kesepakatan bersama, rokok membunuhmu. Selesai sudah. Apa hukumnya membunuh dalam Islam? Haram. Ini pemerintah mewajibkan jemaah dengan tulisan besar rokok membunuhmu. Maka ini sudah penentuan bahwasanya itu haram sebenarnya. Apa diperbolehkan orang minum racun jemaah? Tulisannya awas, hati-hati, racun membunuhmu. Boleh dia? Nggak boleh orang membunuh dirinya sendiri. Dan ini sepakat jemaah. Apa yang disepakati bukan hanya di negeri kita. Orang-orang kafir pun mereka sudah tahu bahaya rokok. Sehingga perokok itu dikucilkan. Di airport dikasih ruangan khusus. Kayak akuarium gitu. Semuanya ngasep di situ. Sampai anak punya sepupu yang masih ngerokok. Dia berangkat ke sana mau ngerokokan, kata dia, "Ada apa kita ngerokok di sini? Semua asap rokok sudah bergabung jadi satu," kata dia. Dia matikan rokoknya udah. Dia hanya mencium aroma yang di sana. Dikucilkan mereka. Dan orang yang merokok jamaah kadangkala di tempat umum, ya nggak punya malu. Kau tahu kau mengganggu orang? Nggak mengganggu orang. Tapi tadi rasa malunya sudah berkurang. Ya kalau kau mungkin masih jadi perokok, ya berusaha untuk sembunyi-sembunyi merokok itu dan berusaha kau meninggalkannya. Terus terang. Ya kalau kita lihat fatwa MUI dulu di Indonesia makruh terus. Padahal ilmunya berkembang dan sudah banyak orang mati gara-gara rokok. Dan rumah sakit paru-paru full dengan para perokok aktif dan perokok pasif. Full jamaah. Dan sekarang diwajibkan dibungkus rokok itu
Ada gambarnya apa? Gambarnya tengkorak, gambarnya orang kena kanker, macam-macam. Dibungkus rokok, tapi di iklannya, Masya Allah, orangnya sehat-sehat, loncat dari pesawat, loncat dari mana. Wah, betul jemaah. Ini gimana iklannya kayak gitu, bungkus rokoknya kayak gini? Nggak benar. Ada yang tidak benar. Ada yang tidak benar. Ya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ketahuilah bahwasanya Islam itu mengajari kebaikan. Semua hal yang membahayakan hukumnya adalah haram kalau dikonsumsi. Apapun membahayakan. Haram. Segala sesuatu. Apakah itu makanan, ada roti yang sudah terbukti kalau itu menyebabkan penyakit, kalau kita memaksa untuk makan adalah haram. Membahayakan menurut siapa? Ini yang harus kita ketahui, tidak seenaknya. Kiai pun tidak laku di sini kalau urusan kesehatan. Kiai gak laku. Kiai bukan seorang medis. Bukan seorang dokter yang tahu ini bahaya atau tidak. Tanyakan kepada ahlinya. Sama urusan keamanan di sebuah tempat. Apakah itu namanya hutan, belantara atau apa? Kiai nggak ngerti kalau di hutan itu ada harimaunya dan sebagainya. Tapi orang penjaga hutannya sudah berkata, awas jangan masuk, ada harimau ganas. Yang bicara adalah perhutani. Yang menjaga hutan. Percaya atau tidak? Kalau kita masuk haram namanya bunuh diri. Sudah dikasih tahu. Tapi kalau yang ngomong Ustadz dari mana tahu? Ya kira-kira aja. Oh nggak bisa dipercaya ini. Tanyakan ahlinya orang perhutani sana tuh. Ahlinya. Jadi kalau ada sangkut pautnya dengan kesehatan juga bukan ustadz yang ngomong. Makanya kalau ada ustadz berfatwa, ada sangkut pautnya dengan kesehatan, maka harus berkomunikasi dengan dokter. Tanyakan kepada dokter, es jenis ini membahayakan atau tidak? Kalau dokter semuanya sepakat ini membahayakan, maka langsung keluar fatwanya ustadz. Berdasarkan perkataan dokter yang dia adalah ahlinya, maka ini makanan membahayakan, maka fatwa haram. Fatwanya dokter. Berdasarkan keterangan perhutani bahasanya banyak harimau beranak dan pada ganas-ganas, maka dilarang masyarakat untuk masuk di situ. Ulama fatwa haram kau ke sana. Karena apa? Fatwanya berdasarkan kepada ahlinya. Nah, ini berkenaan dengan rokok yang ditulis di situ, kita perlu bertanya kalau tanyakan kepada dokter, itu bohongan atau beneran ancaman kayak begitu yang gede-gede gitu. Kita perlu bertanya. Dan kita perlu jujur, jangan nuruti hawa nafsu karena saya candu atau saya punya pabrik rokok dan sebagainya. Kita bicara halal haram ini adalah kita kembalikan. Siapa yang ngomong seperti itu? Apakah kiai yang nempelin begitu? Bukan kiai juga. Yang nempelin adalah yang punya rokok tambahan. Loh kenapa kok kamu tempelin, wong kamu jualan kok ngancem saya? Kata dia, wong saya ancam juga mau kok. Mestinya secara akal kalau memang dia adalah, kalau memang tidak ada apa-apanya, itu tidak perlu diancam begitu. Biar tambah senang mungkin akan dirubah. Yang merokok akan semakin sehat awet muda. Begitu. Karena biar laku, kan begitu. Ternyata ditulis. Membuat begini-begini. Rokok membunuhmu. Dan seterusnya. Dan mohon ya, kita perlu membangun keinsyafan. Wahai semua yang merokok. Kalau ternyata Anda masih ada kecanduan, khawatir benar-benar ini sesuatu yang dilarang. Sekarang tinggal minta kepada Allah, jauhkan saya dari merokok dengan kasih sayang-Mu. Karena yang ngomong itu dokter. Biarpun dokter yang merokok sendiri ngomong, benar enggak dokter kalau kalimat itu membahayakan? Iya. Kalau rokok itu bahaya? Iya sebetulnya iya. Lah kok ngerokok? Senyum. Karena ada candunya. Ada apa? Ada kecanduannya, itu yang menjadikan orang susah untuk meninggalkannya. Baik, kita bicara tentang rokok. Kembalikan kepada ahlinya, para dokter. Dokter mengatakan membahayakan semuanya. Dan bahaya yang sesungguhnya. Rokok membunuhmu. Rokok membunuh maknanya membahayakan. Masa ada bualan, orang jualan kok bualan. Ada orang jual es, awas, jangan beli es ini berbahaya, kau akan mati muda. Enggak ada orang ngomong begitu jualan. Ya bodoh dia jualan kok ancaman begitu. Apakah itu yang punya pabrik rokok itu bodoh sampai nempelin begitu? Mereka sangat pintar dalam urusan berbisnisnya. Berarti itu bukan dari nol. Itu pasti dari kebenaran. Kebenaran para dokter. Sehingga rokok kalau tidak ada ancamannya itu nggak boleh jual. Nah. Jadi ya sudah, artinya di dalam rokok sendiri ada racun.
Mohon diinsyafi yang demikian ini. Tidak, bukan saya loh yang ngomong tulisan yang ada di buku, di rokok tersebut. Jadi saya bukan dokter. Saya nggak ngerti ilmu kedokteran. Saya juga tidak pernah nasi lauknya pakai rokok, tidak pernah. Alhamdulillah sampai hari ini. Jadi mohon maaf, ini harus dicermati dengan kesadaran bahwasanya ini omongan bukan suatu yang salah. Karena yang ngomong ahlinya yaitu kedokteran. Baru setelah itu, karena dokter ngomong begitu, kita ya berusahalah. Kalau Anda termasuk perokok yang ada di tempat ini, cukup begini saja. Kalau Anda paling nggak mau doa untuk diri sendiri, doanya begini. Ya Allah, semoga anak keturunanku nggak merokok semuanya. Dan mbah-mbahnya juga nggak ngerokok. Nggak merokok, doanya untuk yang lain saja deh. Coba jujur hati kecil para bapak ibu semuanya. Ibu yang ngerokok, bapak yang merokok. Pengen nggak anaknya jadi perokok berat? Tidak, sebenarnya itu kejujuran yang tidak bisa dipungkiri oleh siapapun. Jadi mohon maaf para perokok yang mendengar suara ini dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan baca Fatihah khusus. Fatihah khusus demi cinta kami kepada para perokok. Fatihahnya yang pertama, Fatihah khusus diniatkan yang pertama. Semoga dengan obrolan kami saat ini tidak marah. Satu, biar tidak marah dulu. Kemudian semoga Allah menggantikan kesenangannya adalah yang halal dan sehat, yang bersih, bukan rokok. Dan semoga Allah menjadikan dia semakin tidak senang sama rokok. Dan semoga dimudahkan makan segala macam, nggak jadi penyakit ya. Makan buah enak, makan nasi enak, makan daging enak, semuanya enak. Pokoknya yang halal-halal enak. Tapi menjadi benci, tidak senang rokok. Amin.